disyariatkan ya, dianjurkan. Ya, adapun tawasul atau mohon wasilah ya, dengan arwah para nabi atau arwah para wali, ya, apalagi ya, arwah para apa namanya para pendahulu yang sudah meninggal ya, atau kuburan-kuburan, maka perbuatan ini sama sekali tidak mempunyai dasar syariat. Tidak ada dasar syariat. Bahkan ini bisa termasuk kepada perbuatan bid'ah yang sesat, itu diantaranya. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Jadi beberapa tawasul yang disyariatkan diantaranya adalah pertama dengan amal soleh, dengan amal soleh. Kemudian yang kedua dengan asmaul husna, sifat-sifat dan nama-nama Allah yang baik. Kemudian yang ketiga dengan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup. Salah sifat rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, dengan amal soleh ya, maka di sini digambarkan ya dalam cerita ini. 3 orang mereka masing-masing mengingat amal soleh mereka masing-masing yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang melalui amal soleh berbakti kepada kedua orang tua di antaranya. Kemudian juga ada yang dengan menjaga kehormatan diri, menjauhi kemaksiatan, dan juga dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan bermuamalah yang baik ya. Amanah. Jujur, amanah, tanggung jawab, kemudian mengembalikan hak kepada orang yang berhak, ya. Mengembalikan haknya kepada orang yang berhak, ya. Menunaikan kewajiban. Itu diantaranya sifat beberapa amal soleh ya, yang bisa dijadikan sebagai wasilah atau tawasul ya, manakala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika dalam kesulitan. Sahabat sifat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kandungan hadis yang selanjutnya menggambarkan kepada kita bahwasanya di antara faktor pendorong dikabulkannya doa itu pertama berdoa dengan hati yang ikhlas, dan yang kedua di antaranya adalah dengan ingat Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kemudahan dan kebahagiaan. Dengan sering mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kemudahan dan kebahagiaan. Ini di antara beberapa faktor akan mudah dikabulkannya doa. Akan segera dikabulkannya doa. Pertama adalah dengan berdoa dengan hati yang ikhlas ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, seringnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kemudahan dan kebahagiaan. Ketika mendapatkan kenikmatan. Ketika dalam kemudahan dan kebahagiaan. Sering mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut. Kemudian kandungan hadis yang selanjutnya menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang mukmin ya, yang disebutkan dalam hadis tersebut ya, dalam hadis ke-12 ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas seraya mengingat amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Dengan ikhlas seraya mereka mengingat amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Ya. Yang mana mereka orang-orang tersebut ya, senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat penuh kemudahan. Pada saat-saat penuh kemudahan. Ya, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala pun ingat kepada mereka pada saat-saat kesulitan.
Ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam salah satu makna hadisnya, ta'arraf ila Allah fir raha'i ya'rifka fi syiddati. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada saat senang, ta'arraf ila Allah fir raha'i, pada saat senang, mendapatkan kebahagiaan. Ya'rifka fi syiddati, maka niscaya dia Allah Subhanahu wa taala akan mengingat pada saat kesulitan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu pada saat kesulitan. Dengan sering memperbanyak zikir, berdoa pada saat senang, mendapatkan kenikmatan. Pada saat bahagia, ini akan menjadikan salah satu wasilah terkabulkannya doa manakala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kesulitan. Pada saat ditimpa musibah. Ta'arraf ila Allah fir raha'i ya'rifka fi syiddati. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada saat senang, pada saat bahagia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu pada saat sulit. Akan mengabulkan permohonanmu pada saat sulit, akan memperhatikanmu pada saat sulit. Saudara sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kandungan hadis yang selanjutnya menjelaskan kepada kita menagih janji Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepadanya. Menagih janji Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan hal ini tidaklah dikatakan sebagai tindakan menuntut penyelenggaraan dikabulkannya di suatu permohonan atau suatu doa, sehingga mengakibatkan seseorang mengabaikan dan meninggalkan berdoa. Hal ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan. Ini juga sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau, Rasulullah SAW dan para sahabat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan turun hujan pada saat paceklik dengan melakukan salat istisqa. Dengan melakukan salat sunat istisqa di antaranya. Ingin disegerakan diturunkannya hujan. Dan juga permohonan beliau Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat perang Badar. Mohon segera diselamatkan ya kaum muslimin pada saat itu. Dan juga peristiwa-peristiwa yang lain. Ini salah satu di antara sekian banyak contoh ya. Bahwasanya menagih janji Allah Subhanahu wa taala yang memohon segera dikabulkannya doa itu tidak apa-apa. Artinya diperbolehkan. Sahabat sifat mati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kandungan hadis yang selanjutnya ke-6 di antaranya adalah menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua serta pengutamaan kedua orang tua atas anak dan istri. Mengutamakan kedua orang tua daripada anak dan istri. Dan juga selalu siap dalam menghadapi berbagai kesulitan demi berbuat baik kepada keduanya. Serta selalu siap dalam menghadapi berbagai kesulitan demi berbuat baik kepada mereka, kepada kedua orang tua. Sahabat sifat Allah Subhanahu wa taala ya digambarkan selalu memberikan susu ya di antaranya amal solehnya itu. Hamba tersebut selalu memberikan minum susu kepada kedua orang tuanya ketika pulang dari pekerjaan. Walaupun ahlinya atau keluarganya atau anak dan istrinya itu membutuhkan, bahkan sampai disebutkan merengek-rengek gitu ya. Merengek-rengek nangis di sekitar kakinya.
kebayang oleh kita ya, anak kalau memohon biasanya seperti itu. Apalagi ini kelihatan susunya apa? Susunya di dalam nampan dipegang. Kelihatan oleh anak. Bahkan anaknya tersebut ya, sangat menginginkan. Sangat menginginkan. Namun ini hamba tersebut tidak akan memberikannya, tidak mau memberikannya kepada yang lain, bahkan kepada anak dan istrinya sebelum diminum oleh orang tuanya, sebelum kedua orang tuanya. Ditunggu sampai bangun. Ditunggu sampai bangun. Terbayang oleh kita ya. Pulang kerja memerah susu disimpan dalam gelas atau dalam bejana yang lain, kemudian ketika mau diberikan, orang tua keduanya sudah tidur, kemudian ditunggu sampai bangun. Masya Allah. Ini di antara bentuk amal soleh, terutama berbakti kepada kedua orang tua dan mengutamakan kedua orang tua daripada istri dan anak di antaranya. Dan juga berusaha berbuat baik kepada kedua orang tua dalam kesulitan dalam berbagai macam keadaan, dalam keadaan apapun istilahnya. Sesulit apapun berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Kemudian kronologi selanjutnya mengingatkan kepada kita yang ketujuh di antaranya perintah untuk menjaga kesucian diri, juga menahan diri dari setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hal-hal yang mampu dikerjakan dan kita memiliki keinginan untuk mengerjakannya. Yang menjaga kesucian diri, menahan diri dari setiap yang diharamkan. Kemudian yang ke-8 di antaranya menjelaskan kepada kita mengenai meninggalkan kemaksiatan dengan menjauhi segala unsur atau faktor pendorongnya, ya, karena taubat tersebut akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Meninggalkan kemaksiatan dengan menjauhi segala unsur atau faktor-faktor yang akan mendorongnya. Ya, ingat, karena taubat akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Kemudian yang ke-9 di antaranya keutamaan menepati janji, menunaikan amanah, dan bersikap penuh toleransi dalam bermuamalah. Ini juga di antara wasilah akan dikabulkannya doa. Kemudian yang ke-10 di antaranya penetapan karomah atau kemuliaan bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Yaitu mereka yang beriman lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu wa amilus sholihat. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di antaranya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 di antaranya menjelaskan kepada kita bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meletakkan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal soleh, perbuatan baik orang-orang yang soleh. Orang-orang yang berbuat baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Bahkan tidak hanya balasan yang setimpal, tapi juga akan memberikan sawabun, ya. Akan memberikan balasan dan juga dengan kebaikan-kebaikan, keberkebaikan yang lain. Sahabat sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, penulis pensarah kitab Bahjatun Nadhirin, ya, Syekh Salim Al-Aid bin Al-Hilali, beliau menyampaikan bahwasanya Imam Nawawi rahimahullah menunjukkan kepada kita bahwasanya dengan menutup hadis ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwa keikhlasan adalah tali keselamatan dan jalan kehidupan seorang mukmin. Keikhlasan adalah tali keselamatan dan jalan kehidupan seorang mukmin. Sahabat sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu kalimat yang sangat mendalam yang perlu kita renungkan, ya, bahwasanya keikhlasan ialah tali keselamatan dan jalan kehidupan seorang mukmin. Bahwasanya ditegaskan juga bahwasanya tidak akan selamat dari kesulitan dunia serta hal-hal yang menakutkan di akhirat kelak kecuali orang-orang yang
yang ikhlas. Orang-orang yang berbuat ikhlas, orang-orang yang beribadah hanya semata-mata mengharapkan pahala, thawab dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ditutupnya hadis ke-12 ini pada bab yang pertama al-ikhlas, mengingatkan kembali kepada kita mengenai pentingnya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.